kesan Pak Pram melihat mereka seperti apa? Ya, anak-anak muda ini selama ini kita kesankan mereka ini tidak peduli, apatis gitu ya. Tapi ternyata banyak dari mereka tadi yang pada pemilu 2019 yang lalu mereka sudah menggunakan hak pilih, bahkan pernah ikut demo gitu ya. Nah itu kan bagus sekali. Jadi ternyata mereka sebenarnya punya kepedulian politik yang tinggi juga. Nah itu yang kemudian perlu diisi oleh teman-teman KPU Riau maupun KPU Dumai. Diisi dengan informasi-informasi kepemiluan yang baik, yang akurat gitu ya, sehingga informasi yang mereka terima itu informasi yang valid begitu. Jadi kepedulian mereka itu harus ditangkap dengan pemenuhan informasi yang lengkap. Terima kasih pimpinan. Berarti PR lagi nih, pekerjaan rumah buat kita di KPU yang ada di daerah, baik di provinsi maupun di kota Dumai. Tapi tadi saya melihat Pak Pram menyampaikan juga bahwa ada sisi optimisme di kalangan anak muda, tapi juga ada semacam tantangan atau barrier gitu terhadap optimisme itu. Tadi menyebut soal informasi dan lain-lain, itu sebenarnya seperti apa itu? Ya wajar, dimanapun kan untuk membangun demokrasi memang tantangannya tidak mudah ya. Ada dari sisi struktur politiknya ada oligarki, tapi di sisi lain juga ada politik uang sebagaimana ditanyakan oleh salah satu peserta tadi. Ya itu kan tantangan-tantangan di demokrasi manapun, dan itu yang harus terus kita jawab dengan penyelenggaraan pemilu yang semakin lama semakin berkualitas gitu ya. Pendidikan politik yang semakin baik, literasi politik yang semakin baik. Nah itu menjadi tantangan kita. Artinya upaya pendidikan pemilih di tengah misalnya ada potensi tantangan atau ancaman demokrasi senantiasa harus digalakkan terus gitu ya? Ya memang membangun demokrasi kan pasti ada hambatan-hambatan itu. Kan terus gitu ya? Ya memang membangun demokrasi kan pasti ada hambatan-hambatan itu. Nah itu ya itulah tantangannya. Kalau nggak ada tantangannya mudah sekali membangun demokrasi. Makanya di mana-mana membangun demokrasi tidak pernah mudah, karena ada saja pihak-pihak anti demokrasi yang terus menggerogoti nilai-nilai demokrasi itu, gitu ya. Nah itu. Nah ini mungkin di ujung diskusi atau bincang KPU Riau teman pemilih. Dalam situasi normal juga ternyata ada potensi kaum anti demokrasi untuk melawan atau membajak. Nah tetapi sekarang kita menghadapi situasi pandemi COVID-19. Nah, bagaimana kita membangun optimisme, Pak Pram, di tengah mungkin ada sebagian masyarakat yang mengalami ketakutan untuk datang ke TPS? KPU kan memang sudah mengatur bahwa kegiatan kampanye kita sedemikian rupa dengan protokol kesehatan, pembatasan jumlah peserta dan seterusnya. Lalu kemudian nanti hari pemungutan suaranya kita juga sudah mengatur sedemikian rupa dengan 15 hal baru yang kita atur, gimana pokoknya TPS itu menjadi tempat yang aman, yang sehat, yang steril, sehingga pemilih yang datang ke TPS itu tidak perlu takut mereka akan tertular corona di situ. Karena TPS itu kita pastikan sehat, aman bagi pemilih, bagi penyelenggara, bagi saksi, bagi semua pihak yang datang ke TPS. Baik, terima kasih pimpinan. Ada lebih kurang 2.500.000 pemilih yang akan datang ke TPS di Provinsi Riau, 9 kabupaten kota, 8 kabupaten, 1 kota. Sebagai penutup, imbauan kepada mereka untuk 9 Desember. Saya tentu menghimbau kepada seluruh warga Riau, baik di kabupaten maupun kota, untuk menggunakan hak pilih pada tanggal 9 Desember 2020 nanti. Datanglah ke TPS sesuai dengan alokasi waktu yang diatur oleh penyelenggara pemilu, menggunakan masker, membawa alat tulis sendiri, kemudian patuhi protokol kesehatan sebagaimana sudah nanti diatur di TPS masing-masing, sehingga kita ikut memastikan bahwa penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 di seluruh wilayah Indonesia itu berlangsung